Monggo, waalaikumsalam. Monggo silakan masuk Mas, silakan duduk. Nggih, monggo silakan duduk. Nggih. Bentar ya Mas. Bentar saya tutup pintunya dulu nggih. Selamat siang Mas. Siang Bu. Perkenalkan nama saya Bidan Siswati. Saya bidan di sini. Ada yang bisa saya bantu Mas? Ya, kalau Rusmati Bu, ini saya mau konsultasi masalah kesehatan reproduksi karena saya akan menikah. Minta arahan dari Ibu seperti apa untuk persiapan sampai nanti saya bisa menikah dengan sehat itu. Nggih, terima kasih panjenengan sudah datang ke tempat praktek saya supaya nanti panjenengan bisa mengetahui apa saja yang harus diperhatikan sehingga nanti panjenengan dalam menghadapi pernikahan itu sehat baik jenengan ataupun istri sehingga nanti akan menjadikan keluarga yang benar-benar bahagia lahir dan batin serta mendapatkan keturunan yang sehat dari segi apapun, J. Nah, ini sebelumnya saya tanya-tanya sedikit, ya, Mas Rusmati. Nama lengkap Rusmati, ya. Rusmati. Umur berapa, Mas? Saya 27 tahun, Bu. 27. Calon istrinya umurnya berapa, Mas? Istri saya 23. Alamatnya panjenengan? Pundi, Mas? Panggilan Probomongan Temanggung. Oke. Calon istrinya orang mana, Mas? Orang Juwono Pati. Oke. Jauh nggih niki? Ya, Bu. Tanggal menikah rencana tanggal berapa, Mas? Menikah tanggal 19 16 bulan apa? Mei. Oh, Mei. 19 Mei 2023 ini. Ini pernikahan ke berapa, Mas? Pertama, Bu. Oke. Kira-kira panjenengan sendiri adakah masalah atau keluhan selama ini yang dirasakan, mungkin pusing atau sesek atau mungkin ada keluarga yang menderita sakit apa, bisa jenengan? Kalau saya sendiri alhamdulillah sehat, tidak ada keluhan apa-apa. Ini semangat karena mau menikah itu. Sehat semua. Untuk keluarga juga alhamdulillah sehat semua, tidak ada yang punya penyakit lah gitu. Berarti darah tinggi tidak ada, nggih Mas. Diabetes juga tidak ada, sehat semua, nggih. Alhamdulillah, nggih. Kalau seperti itu, ini saya akan menjelaskan kepada panjenengan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Di sini nanti tidak hanya laki-lakinya saja ya Mas, tetapi ini nanti juga laki-laki dan perempuan sehingga nanti dapat dijaga baik laki-laki perempuan dan dipersiapkan nanti ketika akan menikah itu kondisinya agar sehat semua sehingga nanti karena tadi kan jenengan jelaskan umur jenengan 27 tahun dan calon istri 23 tahun itu sudah merupakan umur yang cocok ya Mas, sudah merupakan umur yang siap untuk hamil istrinya nanti, nggih. Jadi tolong dipersiapkan baik secara gizi, cara yang lain dipersiapkan, tolong ini disimak, nggih. Ini nanti banyak sekali yang saya jelaskan, tolong disimak dengan seksama. Apabila nanti ada yang tidak tahu bisa ditanyakan di akhir saya menjelaskan. Seperti itu ya, Mas. Nggih. Nah, di sini pertamanya di sini kenapa saya jelaskan di sini ada foto apa Mas ini? Pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, tidak boleh. Karena ini saling berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, nggih. Nah, di sini pernikahan itu adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan yaitu sakinah dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih atau mawaddah warahmah. Nah, kira-kira panjenengan di pernikahan ini yang akan jenengan hadapi itu saling cinta atau terpaksa, Mas? Cinta, Bu. Saling mencintai. Yang menikah itu, Bu. Oh iya. Niatnya apa ini kira-kira? Ibadah, nggih. Berarti bagus jenengan akan menjaga istri dengan baik, nggih. Nah, semoga dimudahkan, nggih. Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Dan jenengan di sini adalah awal. Kalau
awal ini apakah hanya jenengan dengan istri saja yang harus dijaga? Itu tidak hanya jenengan sama istri saja, tetapi juga antar keluarga itu harus dijaga. Dijaga dalam bentuk apa? Mungkin tidak saling menyakiti, saling menghormati, dan selalu melaksanakan hal yang baik, menghindari hal-hal yang tidak baik, baik dengan istri ataupun keluarga istri. Oke. Di sini masing-masing pihak memiliki peranan yang sama dalam memperoleh hak-hak reproduksi dan seksual. Jadi ini nanti di belakangnya akan saya jelaskan berbagai macam hak yang boleh dimiliki atau diperoleh oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Oke? Jadi mohon diperhatikan karena di sini memiliki hak yang sama. Oke? Di sini hak apa saja? Hak reproduksi dan seksual meliputi 1. Memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahirannya. Nah, di sini saya mau tanya dulu, kira-kira besok panjenengan menginginkan berapa putra nih, Mas? Kalau pengennya sih 5. Oh, banyak ya. Tapi ini kalau lebih dari 3 itu terlalu sering. Nanti kasihan sama istrinya juga ya, Mas ya. Nanti Tapi kita musyawarahkan. iya betul, harus dimusyawarahkan juga. Maunya berapa yang kita juga bijaksana lah. Kita memaksakan segitu ya. Betul, nggih. Nah, di sini perlu panjenengan ketahui bahwa jarak yang bagus untuk anak itu minimal adalah 2 tahun. Kenapa harus 2 tahun? Karena di sini akan mengembalikan alat-alat reproduksi yang dulunya dipakai untuk hamil itu Thomas kan membesar dan mengalami pelebaran yang lain sebagainya, itu nanti bisa kembali ke ukuran semula secara maksimal sehingga nanti mengurangi terjadinya komplikasi, mungkin perdarahan, mungkin keguguran dan lain sebagainya. Itu memang paling tidak 2 tahun. Lebih dari itu lebih bagus, tapi kurang dari itu jangan. Jadi setelah kelahiran itu bisa menggunakan KB dahulu, jangan ke susu punya anak lagi, nggih. Direncanakan dengan baik. Nah, yang kedua adalah mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual. Maksudnya di sini, Mas, di sini apabila ada keluhan kepada dari jenengan atau calon istri sebelum menikah ini kok ada keluhan mungkin infeksi saluran kencing. Contohnya adalah pipis sedikit tapi nyeri atau panas. Kalau orang Jawa itu anyang-anyangan itu, Mas. Nah, itu jenengan harus datang ke tenaga kesehatan karena nanti akan diperiksa ini karena apa. Nah, itu bisa diobati sebelum datang masa pernikahan. Dan semua obat itu pasti ada indikasi, kontraindikasi, efek samping. Itu nanti akan dijelaskan oleh bidannya sehingga nanti panjenengan akan sehat tanpa efek dari obat yang diberikan. Oke? Di sini akan mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, akurat tentang penyakit menular seksual agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual atau IMS dan infeksi saluran reproduksi atau ISR serta memahami upaya pencegahan dan penularan yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bagi laki-laki, perempuan dan keturunannya. Maksudnya di sini seperti ini, Mas. Panjenengan sudah perso infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual? Belum. Infeksi menular seksual itu banyak, Mas. Satu adalah ada sifilis, ya. Sifilis ini adalah penyakit menular seksual yang ditularkan melalui hubungan suami istri atau hubungan bukan suami istri atau hubungan dengan laki-laki perempuan, tetapi yang salah satu itu sudah terinfeksi sifilis. Terus yang kedua ada gonorrhea atau kencing nanah. Di sini biasanya karena sudah terjadi proses infeksi itu biasanya kencing nanah dan sakit sekali. Yang ketiga ada yang namanya herpes simplex. Herpes simplex itu seperti cacar air, tetapi di sini herpes itu berarti seperti ada gatal tapi panas dan berair itu, nggih. Nah, itu nanti ada di organ seksual atau alat kelamin. Nah, di situ biasanya terasa panas, terbakar. Terus yang keempat ini ada yang namanya HIV/AIDS. Panjenengan sudah perso nggih HIV/AIDS? Nah, sudah pernah dengar nggih. HIV/AIDS ini merupakan penyakit yang berbahaya dan menular melalui hubungan istri serta dapat ditularkan ke janinnya melalui sistem uteroplasenter apabila pada saat hamil itu tidak mempersiapkan. Mungkin kalau CD4-nya itu dia
rendah atau mungkin tidak diperbolehkan hamil, itu tidak boleh hamil dulu. Tetapi kalau di sini kan biasanya diberikan ARV atau antivirus lah ya untuk HIV/AIDS ini biasanya sifatnya long life atau seumur hidup harus diminum karena ini berfungsi untuk meningkatkan kekebalan. Karena kalau orang sudah AIDS itu luka sedikit saja bisa menjadi kematian. Ya, jadi diperhatikan di sana. Sebetulnya banyak sekali, tetapi ini yang sering terjadi saja yang saya jelaskan. Itu tadi ada infeksi saluran reproduksi atau saluran kemih. Nah ini kalau misalkan saja ada kencing yang panas, sakit, atau mungkin ada darah dan lain sebagainya, padahal jenengan tidak pernah melakukan hubungan dengan wanita sebelumnya dan lain sebagainya, itu biasanya adalah kurang minum air putih atau mungkin angkat berat yang kiranya tidak disesuaikan dengan kemampuan, itu juga bisa, okay? Nah, terus di sini ada memperoleh informasi dan pelayanan KP yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Jadi di sini setelah nanti panjenengan menikah, ini kira-kira mau menunda dulu atau langsung hamil ini calonnya besok setelah menikah? Ya, langsung aja, Bu. Langsung. Kalau langsung berarti besok setelah istrinya ini hamil anak pertama dan melahirkan, itu harus KB dulu, harus dijaga jaraknya, harus dipersiapkan jaraknya sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak bagus seperti itu, nggih. Ada kasih sayang kepada anak juga 100% seperti itu, nggih. Nah, di sini ada pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan yang memungkinkannya kesehatan sehat, memungkinkan dia sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan dan nifas serta memperoleh bayi yang sehat. Jadi seperti ini, Mas. Nanti ketika awal nanti ada pemeriksaan yang saya terangkan di belakang. Itu ada pemeriksaan yang harus diperiksa di puskesmas karena alatnya lebih lengkap. Di sana juga termasuk ada HIV/AIDS dan lain sebagainya, ada reagennya. Kalau di BPM itu tidak ada. Jadi di sini panjenengan sama calon istrinya kan didhawuhi ke sana ya, ke puskesmas. Nah itu nanti akan dicek sehingga nanti ini sudah benar-benar sehat dan benar-benar siap punya anak serta tidak terjadi kekurangan energi kronis, itu insya Allah bisa langsung hamil sehingga nanti tidak menyebabkan generasi yang stunting, atau generasi yang pendek ataupun kurang gizi, Terus di sini hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur pasangan, ancaman dan kekerasan. Maksudnya di sini, Mas, untuk yang pertama untuk hubungan suami istri itu jangan tidak boleh memaksa. Misal istrinya tidak mau ya jangan dipaksa karena nanti ketika dipaksa itu kan organ reproduksi, maksudnya alat reproduksi itu dia kok kaku itu bisa terjadi robek atau lain sebagainya, itu lebih bahaya, seperti itu, jelas nih Mas? Jelas. Di sini ada persiapan pernikahan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Di sini ada pemeriksaan fisik. Nah, di sini nanti saya akan cek ya. Setelah saya memberikan penjelasan, saya akan cek tekanan darah, suhu, nadi, serta ibaratnya nanti juga ada cek yang lain yang ada di sini saya cek serta nanti nafas jenengan ini sehat tidak, adakah gangguan atau sistem pernafasan dan lain sebagainya nanti bisa dicek di sana. Tetapi untuk reagen yang lain ini nanti bisa dilaksanakan di puskesmas. Kan ya Mas ya, ini 5 menit sampai ya. Nah besok itu dengan calon istrinya bisa ke puskesmas masing-masing atau di sini karena ini kan jauh ya, tidak boleh ketemu dulu kan, jadi nanti ke puskesmas masing-masing, terus dia dicek. Nah di sini persiapan gizi, lah ini untuk calon pengantin ini pengantin laki-laki atau perempuan, terutama perempuan ini harus tidak kek atau di sini kek itu kekurangan energi kronis Mas. Jadi kalau dicek seperti ini nanti sampai sini toh, nanti bagi 2 di sini dicek kok kurang dari 23,5 itu nanti harus diperbaiki dulu gizinya. Karena nanti akan beresiko lengan kiri nanti perempuan bukan laki-laki itu nanti untuk mengukur status gizi apakah gizinya baik atau tidak. Kalau baik tidak apa-apa, itu bisa langsung dari anak. Tapi kalau kurang baik bisa diperbaiki dulu, Nah di sini ada sontek tete. Nah sontek tete di sini biasanya kan sudah bayi, bayi sama pas pas dia sekolah itu kan biasanya sudah mendapatkan. Tapi di sini kalau nanti kok ditanya di pihak puskesmas sana, nanti kok calon istrinya belum mendapatkan yang kelima, biasanya nanti akan disuntik Mas. Kalau vaksinnya ada, itu fungsinya apa? Kalau yang ini pada bayi dan
pada masa sekolah ini kan, yang pertama ini belum ada perlindungan dari nol, yang kedua ini perlindungannya adalah 3 tahun, yang ketiga 5 tahun, yang keempat 10 tahun, dan yang kelima ini 25 tahun atau seumur hidup, bisa dikatakan seperti itu. Ini menjaga kesehatan organ reproduksi dengan apa? Di sini ini bisa dilihat, ini terutama perempuan, laki-laki juga iya, tetapi yang terlebih perempuan, karena perempuan itu riskan terjadi gangguan pada organ reproduksi. Di sini setidaknya ganti celana dalam 2 kali sehari, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan yang sintetik atau bahannya seperti katun yang diperbolehkan, jadi menyerap ringan. Membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang, sama laki-laki atau perempuan itu cebok dulu dari depan baru ke belakang. Kalau dari belakang ke depan kan nanti kumannya ke depan, nggak boleh. Terus di sini juga menggunakan air yang bersih dan dikeringkan. Setelah itu di tisu atau dengan handuk. Di sini pakailah handuk yang bersih, kering dan tidak berbau. Ini apa? Karena kalau di Temanggung ini kan lembab, nanti kalau handuknya tidak benar-benar kering lah, itu nanti bisa ada kuman yang masuk di situ, Nah, terus ini khusus untuk perempuan, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Jadi tidak usah menggunakan yang itu sabu sirih atau lain sebagainya, itu tidak usah. Itu berhasil saja. Jangan memakai pembalut tipis dalam waktu yang lama. Nah, di sini panty liner dalam waktu yang lama nanti kan dia lembab. Nah, ini nanti bisa untuk berkembang biak kuman. Nah, di sini penggunaan pembalut ketika mens itu setiap 4 jam harus diganti. Bagi perempuan yang sering keputihan berbau dan berwarna harus periksa ke petugas kesehatan karena harus diobati terlebih dahulu. Bagi laki-laki dianjurkan disunat untuk kesehatan. Panjenengan sudah sunat belum? Sudah. Alhamdulillah. Nah, di sini tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Yang pertama ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini ada penjelasannya ya, Mas. Pernikahan ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki yang menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi apabila hal di atas tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah sebagai berikut. Kekerasan fisik dimaksud di sini adalah memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, terusan dia menyundut dengan rokok, maksudnya melukai dengan rokok ya. Terus juga melukai dengan senjata tajam. Yang kedua, kekerasan psikis. Di sini meliputi menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang tidak baik, melarang istri mengunjungi saudara dan teman-temannya, serta mengancam. Ini termasuk dengan kekerasan psikis. Kekerasan psikis maksudnya adalah kekerasan yang bisa menimbulkan gangguan pada psikologi atau pikiran. Kalau fisik tadi kan tentang ini melukai fisiknya. Terus yang ketiga, kekerasan seksual di sini memaksa dan menuntut berhubungan seksual. Nah, ini Mas tadi yang saya sarankan tidak boleh dipaksa. Mau ya silahkan, kalau tidak ya jangan dipaksa. Ditanyakan kenapa tidak mau, mungkin lagi sakit dan sebagainya, tolong saling memahami. Yang keempat, penelantaran, misal tidak memberi nafkah, melarang istri bekerja. Panjenengan sudah bekerja Sudah, alhamdulillah. Nah, 5, eksploitasi, misal memanfaatkan, memperdagangkan dan membudakkan orang. Jadi seperti ini, jenengan menjual istri ke orang lain, itu kan tidak boleh. Uang istri itu untuk dijaga kok masa dijual seperti itu, Mas? Sudah jelas di sini? Di sini ada bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Nah, ketidaksetaraan gender di sini berupa apa? Yang kita lihat di masyarakat saat ini itu laki-laki lebih diutamakan daripada seorang wanita. Biasanya laki-laki itu dia bekerja, jadi memiliki peran penting, diutamakan dan dilabel bahwa laki-laki itu loh yang paling itu kan tidak boleh, karena seorang wanita juga memiliki banyak pekerjaan ini, bekerja, mengurus rumah tangga, tidak memiliki peran penting, tidak diutamakan. Dan dalam pelabelan itu wanita itu tok nyadong gitu sama suami, maksudnya hanya minta kepada suami, padahal tidak seperti itu. Wanita juga sebagai ibu rumah tangga itu juga capek serta membutuhkan kasih sayang dan perhatian, serta di sana dia itu juga mungkin dianggapnya ibu rumah tangga tidak bisa apa-apa dan lain sebagainya, padahal dia itu lebih capek daripada yang bekerja.
Jadi harus lebih diperhatikan. Oke. Sini juga ada bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Di sini ada stereotipe atau pelabelan kepada perempuan atau laki-laki. Misal laki-laki kuat, perempuan lemah, perempuan emosional, laki-laki rasional. Kan belum tentu juga. Ada laki-lakinya juga ada kekerasan dalam keluarga dan sebagainya. Itu kan emosional, jadi belum tentu. Terus di sini ada subordinasi, yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu baru perempuan. Nah, misal ada ayam satu, misal ini biasanya yang satu untuk laki-laki karena laki-laki bekerja membutuhkan energi yang banyak. Perempuannya dikasih tempe sama tahu, lah mana sehatnya dia, kan kasihan. Misal panjenengan besok kok ada ayam satu, itu ya paruan gitu Nah, jadi saling memperhatikan Di sini ada marginalisasi atau perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Perempuan itu hanya ibu rumah tangga, hanya masak, hanya nyuci, hanya yang tidak penting dikira. Padahal kalau tidak ada perempuan, kira-kira panjenengan pusing atau pusing, Mas? Ya, pusing aku. Ya, pusing ya. Misal ibu sekarangnya, ibunya kan yang masakan, yang nyuci dan lain sebagainya. Misal ibunya itu kok pergi gitu, jenengan itu nyuci sendiri, masak sendiri, pusing kan? Iya. Ya, makanya capek sudah. Iya, betul Nah, itu harus diperhatikan harus saling menyayangi. Beban ganda, beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga. Maksudnya di sini kalau seorang laki-laki sudah punya pekerjaan, itu kan seorang wanita tidak harus bekerja, tapi wanita itu menjaga anak-anaknya serta keluarga, sebagai ibu rumah tangga yang baik, tidak harus bekerja gitu. Jadi kasih sayang ke anak itu bisa 100% serta saling bagi tugas gitu loh, Mas. Misalkan istrinya kok kayak capek, itu jangan harus bantu nyapu atau apa gitu ya, Mas saling membantu Di sini ada tanda-tanda kehamilan. Kenapa saya jelaskan ini nanti kalau istrinya kok belum mendapatkan penjelasan tolong nanti dikasih tahu Di sini ada tes kehamilan dengan tes pack ini ya, namanya tes pack misalnya tidak nafsu makan karena mual, di sini ada mual-mual dan muntah yang berlebihan Di sini tolong diperhatikan. Di sini ada juga tanda-tanda kehamilan. Di sini ada tanda-tanda kehamilan. Di sini tes kehamilan positif, tidak mendapat menstruasi head sebagaimana biasanya ini pada perempuan, timbul rasa mual muntah serta pusing-pusing terutama di pagi hari, tidak ada nafsu makan, kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan tertentu. Di sini pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar denyut jantung janin. Jadi di sini ketika hamil itu dipastikan dengan cek tadi, benar-benar hamil. Terus di sini harus rutin periksa ke tenaga kesehatan agar terdeteksi bagaimana kesehatan dari istri serta kesehatan dari bayinya. Terus di sini ada cara menghitung usia kehamilan. Misal hari pertama menstruasi terakhir tanggal 8. Nah di sini kok tanggal 14 ini dihitungnya dari tanggal 8 ini Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
selanjutnya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 hari. Atau di sini kalau dijadikan minggu berarti ini kan dibagi 7 ya, berarti 5 minggu lebih 1 hari. Ya seperti itu ya cara hitungnya. Nah, di sini ada juga kehamilan yang dan persalinan berisiko. Nah, di sini apabila usia wanita kurang dari 20 tahun atau lebih 35 ini berisiko. Kenapa? Ketika kurang dari 20 tahun ini belum siap alat-alat reproduksinya. Ketika lebih dari 35 ini alat-alat reproduksi sudah menurun fungsinya. Jadi ingat tidak begitu kuat dan lain sebagainya. Jadi ini jangan terlambat ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi ketika ada ini misalnya kencang ataupun kok sudah 9 bulan serta di situ juga ada keluar ketuban dan sebagainya, itu tolong langsung ke tenaga kesehatan. Di sini ada kehamilan dan persalinan berisiko. Di sini kehamilan yang berisiko itu ada 4 terlalu dan 3 terlambat. 4 terlalu di sini terlalu muda, ada terlalu tua. Terlalu muda berarti kurang 20 tahun, ya. Terlalu tua lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil. Di sini anak lebih dari 3 dan terlalu dekat rapat jarak kehamilan kurang dari 2 tahun.
Nah, di sini 3 terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan, misal dibiarkan saja di rumah sampai lahir, ini berbahaya. Terlambat tiba di fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pertolongan medis yang adekuat. Jadi langsung datang ke tenaga kesehatan ataupun di puskesmas bisa, di PPM bisa, di rumah sakit pun bisa, guys. Terus di sini tanda bahaya kehamilan ini meliputi perdarahan pada waktu hamil, sebelum lahir, waktunya lahir kalau sudah ada perdarahan, bengkak pada kaki, ini beresiko ke preeklamsi atau keadaan kehamilan. Di sini demam atau panas, mungkin ada infeksi, keluar cairan ketuban, ini biasanya disebut dengan ketuban pecah dini. Di sini ada muntah terus dan tidak mau makan. Di sini biasanya berbahaya karena janinnya ini kan tidak ada asupan. Terus ini berat badan yang tidak naik pada trimester 2 dan 3. Trimester 2 dan 3 maksudnya hamil sekitar 4 bulan sampai dengan hamil setelahnya itu tidak ada perkembangan, itu berarti berbahaya, berarti ada ketidak perkembangan janin di dalam kandungan istrinya. Terus di sini ada juga persalinan ditolong petugas kesehatan, ya ini harus ditolong petugas kesehatan, baik di PMB itu aja harus 4 tangan, 2 bidan. Jangan mau kalau ditolong cuma 1 bidan karena akan beresiko. Dapat di puskesmas itu juga ada 24 jam dan di rumah sakit juga 24 jam. Jadi persalinan harus ditolong tenaga kesehatan agar aman, bersih dan steril. Nah, di sini ada persalinan ditolong petugas kesehatan. Kenapa harus di petugas kesehatan? Karena petugas kesehatan ini sudah terampil, Pak, sudah mengikuti pelatihan, sudah lulus dari kebijanan, serta dia sudah memiliki sertifikat-sertifikat yang penting yang dibutuhkan untuk melakukan praktek. Di sini apabila terdapat kelainan akan cepat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Seperti yang jelaskan tadi kan ada tanda-tanda yang komplikasi pada kehamilan itu bisa diatasi dengan apa? Biasanya kalau misal kok harus bikin kan langsung dirujuk ke rumah sakit biar nanti ketubannya tidak habis serta nanti tidak ada komplikasi ke janinnya ataupun ke ibunya. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Di sini benar-benar dipastikan bahwa alatnya itu steril, karena kalau di bidang steril, kalau dulu di dukun itu kan tidak steril, Mas. Jadi harus ke tenaga kesehatan, jangan ke dukun, Di sini ada perawatan pasca persalinan, ini banyak sekali, Ada di sini rawat tali pusat, ada minum kapsul vitamin A, serta di sini ada pemberian imunisasi pada bayi, Nah, di sini lebih jelasnya. Di sini untuk melakukan perawatan tali pusat ini sampai lepas. Nah, ini harus diganti setiap kali memandikan, kasanya harus diganti, ataupun biasanya kalau orang sini disekor dulu ya, Mas ya. Itu harus diganti pagi dan sore. Berarti ini pemberian imunisasi hepatitis B ini ketika lahir hepatitis B0, terus ini usia 0 hari maksudnya BCG pada 1 bulan, dan polio ini biasanya diberikan BCG bagi bayi. Memeriksa kesehatan ibu dan bayi baru lahir dan oleh tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam bulan pertama. Nah, ini selama 1 bulan itu nanti dikunjungi sebanyak 4 kali. Tujuannya apa? Apabila terjadi komplikasi pada bayi dan ibunya bisa diatasi secara segera. Di sini segera melaporkan kelahiran, itu harus dilaporkan dan harus minum tablet kapsul vitamin A. Dan di sini setelah melahirkan 1 jam 24 jam. Di sini fungsinya apa? Agar tidak terjadi kecacatan ataupun hal yang lain pada ini bayinya, mata dan sebagainya. Serta tadi kan sudah mengeluarkan banyak darah dan lain sebagainya, sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak baik seperti itu, Nah, dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan. Nah, di sini yang dianjurkan biasanya jangka panjang seperti susu ataupun kontrasepsi, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, implan ataupun ini kalau IUD berarti itu kalau orang sini spiral seperti itu, itu bisa digunakan. Nah, di sini ada inisiasi menyusui dini, di sini dilakukan 1 jam pertama setelah kelahiran. Ada juga ASI eksklusif, yaitu memberikan hanya ASI saja selama 6 bulan, tidak boleh makan atau minum apapun, Ini harus diperhatikan dan nanti di keluarga jenengan itu tolong dikasih tahu sehingga nanti tidak diberikan makanan sebelum usia 6 bulan. HIV itu tidak menular melalui makan minum bersama, itu tidak menular. Terus memakai peralatan makan minum bersama tidak menular. Berenang bersama, bersentuhan, berjabat tangan dengan gigitan serangga, itu mereka tidak
memang tidak menular. Menularnya melalui apa? Di sini adalah menularnya ini melalui hubungan itu tadi suami istri, ya. Tidak khawatir ada orang HIV yang tidak usah tidak usah ditinggalkan, itu tidak apa-apa, ya. Di sini HIV tidak menular melalui makan minum bersama, bersentuhan, berpelukan, hidup serumah, menggunakan WC toilet bersama, berenang bersama, ini enggak. Nah, di kita serangga pun tidak, kecuali memang itu dari vektor nyamuk, misalkan saja kok Aedes aegypti atau malaria itu lewat nyamuk, ya. Di sini juga ada waspada HIV, tidak menunjukkan gejala, ya. Tadi saya jelaskan HIV itu merupakan salah satu penyakit yang menular lewat hubungan seksual atau suami istri. Dan di sini untuk mewaspadainya, orang yang terinfeksi HIV terlihat biasa saja, kan dia belum menunjukkan reaksi. Jadi hati-hati, ya, harus diperhatikan. Setelah lewat masa 5 tahun, ini baru tampak gejala, mungkin tubuhnya berat badannya berkurang, atau mungkin ada sering panas badannya, atau mungkin sedikit penyakit bisa berpengaruh ke kesehatannya, tergantung dari tingkat kekebalannya. Nanti kekebalannya bagus tidak terlihat sampai beberapa tahun, tapi kalau kekebalannya tidak bagus ya itu, ya. Nah, orang yang terinfeksi HIV terlihat sehat hingga 5 tahun. Nah, ini dijelaskan, ya, setelah 5 tahun itu baru bisa seperti itu, ya. Terus di sini ada kanker pada perempuan. Kanker pada perempuan itu biasanya adalah kanker leher rahim atau kanker serviks. Di sini biasanya ada cek IVA, itu bisa dilakukan di puskesmas. Nanti juga diarahkan dari puskesmas, mungkin yang calon istri jenengan, sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat diobati secara dini. Di sini ada kanker serviks ini yang sudah masuk ke stadium lanjut, sering menyebabkan kematian pada jangka waktu yang relatif cepat. Jadi harus berhati-hati, oke? Di sini ada deteksi dini. Nah, ini saya jelaskan tadi IVA. Di sini ada tes pap smear juga untuk mengetahui, nanti diambil lendir serviksnya, nanti dicek apakah ada di situ sel-sel kanker di sana. Kalau ada biasanya nanti akan diobati oleh pihak puskesmas, sudah ada itu nanti, nanti bisa diobati di sana. Dan di sini ada deteksi dininya ini melalui apa? 1 pap smear, 2 tes IVA atau infeksi visual dengan asam cuka. Deteksi dini leher rahim dianjurkan untuk perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang sudah berhubungan seksual dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Deteksi ini dapat dilakukan oleh dokter, puskesmas ataupun di rumah sakit, ya. Di sini pada awal itu rahim tidak memiliki gejala, tetapi setelah stadium lanjut itu gejalanya nyeri dan lain sebagainya, bahkan ibaratnya keputihan berbau. Lah itu tolong diperhatikan, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat, ya. Nah, mencegah gangguan seksual di sini bisa apa? Berkomunikasi adalah hal yang sangat penting. Misal ada keluhan dari istri itu jenengan diperhatikan, jangan enggak apa-apa, bisa seperti itu, ya. Harus diperhatikan gaya hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan jangan terlalu malam tidurnya, ya. Di sini tidak menggunakan obat-obatan yang untuk minum obat kuat seperti laki-laki, ya. Ramuan yang tidak jelas isinya, ini harus dikonsultasikan dulu ke dokter atau tenaga kesehatan setempat. Di sini untuk mencegah gangguan seksual itu benar diingat, dengan kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina oleh semua pasangan, tidak laki-laki atau perempuan, tapi semuanya bersikap dan bicara dengan terbuka, jangan dirahasia-rahasiakan, ya. Jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan olahraga serta makan makanan yang sehat. Jangan lupa untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas. Di sini jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Jadi butuh rekreasi agar tidak stres, ya. Di sini selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua, ya. Jangan melakukan hubungan seksual tidak dengan istrinya, ya. Itu tolong diperhatikan. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi sudah banyak sekali, ya, Mas. Ini bisa jenengan tanyakan, kira-kira apa yang jenengan belum jelas, monggo silakan tanyakan, nanti saya jelaskan sehingga nanti tidak ada miscommunication, ya, tidak ada hal-hal yang kiranya tidak jenengan ketahui setelah saya berikan penjelasan. Kira-kira sudah jelas atau belum? Ya, sementara sudah jelas. Nanti kalau misalnya ada masalah saya datangkan istri, konsultasi dengan ibu lagi. Ya, siap. Kalau seperti itu tolong diperhatikan yang telah saya jelaskan. Di sini saya akan tanya sedikit, ya. Nah, di sini apakah kalau misalkan saja dengan istrinya setelah menikah itu apakah boleh melakukan kekerasan walaupun cuma kekerasan fisik? Tidak boleh, karena itu akan mengganggu hubungan, ya. Nah, terus di sini apa saja tadi yang perlu diperhatikan? Misal saja laki-laki apakah butuh sunat atau tidak?
Iya. Ya wajib nggih, karena untuk menghindari dan menjaga kesehatan dan menghindari penyakit nggih. Nah terus untuk perempuan, apakah hanya perempuan saja yang harus menjaga reproduksi? Laki-laki. Ya betul. Nah, terima kasih atas kerjasamanya, panjenengan sudah jelas. Nanti bisa WA saya apabila ada yang kurang jelas ya Mas. Nanti bisa diberikan nomor saya ke calon istrinya. Apabila nanti kok belum jelas bisa tanya ke saya, atau ada hal yang ada yang ditanyakan silahkan tanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bisa lancar sampai hari H dan bisa berlangsung di dunia akhirat. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.